Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Syabila dengan nomor induk mahasiswa 2018-32255. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah untuk memenuhi mata kuliah akuntansi Islam. Yang pertama itu ada akuntansi kontribusi atau premi, yaitu jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujroh, terdapat dalam PSAK 108 dan FAS nomor 19. Komponen kontribusi itu terdiri dari 9, yaitu tabaruj, premi reasuransi, PSAK nomor 108, tabungan atau investasi, klaim, FAS nomor 19, ujroh, dasar pengaturan, dan fatwa DSN nomor 21, 52, dan 23. Memiliki unsur tabungan dan tanpa tabungan. Terdapat dua sistem pengolahan dana yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah atau takaful. Kedua sistem pengolahan dana tersebut adalah sistem pengolahan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengolahan dana tanpa unsur tabungan. Yang pertama ada sistem pengolahan dana tanpa unsur tabungan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan dharma oleh peserta dan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat takaful kepada ahli waris dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir jika ada surplus dana. Premi tersebut dikelompokkan dalam kumpulan dana peserta yang akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi itu juga dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi atau klaim dan premi reasuransi apabila terdapat kelebihan akan kebagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Bagian keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak terkena musibah sesuai dengan perjanjian, sedangkan keuntungan yang menjadi hak perusahaan digunakan untuk operasional perusahaan. Yang kedua ada sistem pengolahan dana dengan unsur tabungan. Pada perusahaan asuransi syariah, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur. Kepada perusahaan besar, premi yang akan dibayarkan tergantung pada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu yang pertama ada rekening tabungan dan yang kedua ada rekening tabaru. Rekening tabungan yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia. Yang kedua ada rekening tabaru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan dharma oleh peserta yang digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Kumpulan premi takaful disatukan ke dalam kumpulan dana peserta dan akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi atau klaim dan premi asuransi akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah. Presentasi pembagian mudharabah atau bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Misalnya, perusahaan mendapatkan 30% dan peserta mendapatkan 70%. Keuntungan milik peserta takaful sebesar 70% dari hasil investasi nantinya akan ditambahkan ke rekening khusus dan rekening tabungan dengan proporsi yang seimbang. Sedangkan keuntungan milik perusahaan sebesar 30% digunakan untuk operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada jenis-jenis laporan keuangan asuransi. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan surplus defisit, yang ketiga laporan laba rugi, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan perubahan dana, yang keenam laporan arus kas, yang ketujuh laporan sumber dana penggunaan dana zakat, yang kedelapan laporan sumber dana penggunaan dana kebijakan, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.